Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci dari Sumedang. Saya ingin bertanya kepada Ustadz dan pada Syekh, bagaimana memahami dan mengimani Islam sebagai tujuan hidup? Karena ada banyak yang tidak paham tentang Islam, sehingga menganggap Islam sebagai teroris dan ancaman dan sebagainya. Tetapi juga ada banyak yang paham dan pintar dari segi kecerdasan, tapi tidak mengimani Islam. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbaknya dari mana? Sumedang. Dari Sumedang. Baik. Sa'alat sa'ilah, kaifa nafhamul Islam kal ghayah? Wa kathir najid min mujtama' al-alami hatta yattahimuna al-muslim bal Islam bil irhab. ويلصقون هذا المصطلح الإرهابي بالإسلام والمسلمين ولكن أيضا هنالك من الأذكياء هنالك من يعتبر بعلمهم ولكن لم يعتنقوا الإسلام بوجود ذكائهم فربما ترجحون وجهة النظر ما هو السبب في ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن اتهام الإسلام بالإرهاب تهمة باطلة. هذه التهمة لأن كل الإحصائيات تشير إلى أن الإسلام إن شاء الله في 2050 سوف يكون هو الديانة الأولى على مستوى العالم، ولذلك كل من يكره الإسلام يحاول أن يشوه صورة الإسلام. Baik, ini tadi kelebihannya saya sampaikan di awal saat pengantar. Ini beliau ahli data ini. Beliau menyampaikan tuduhan dan pelekatan terorisme terhadap Islam ataupun orang Islam ini tuduhan yang sangat tidak benar, tuduhan yang sangat menyimpang. Dan di antara hal yang paling menarik, data menunjukkan dari peningkatan pertumbuhan orang-orang yang masuk Islam, data menunjukkan semakin meningkat, bahkan ada yang memprediksi dan menghitung tahun 2050 20 غزوة قيل 19 قل 20 ونقول 27 غزوة. الذي قتل في 27 غزوة من الطرفين كان 251 من الطرفين. 112 قتل من المشركين و139 شهيد من المسلمين على مدار 10 سنين غزاها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Saya ingin tekankan bahwa kita semua mengetahui bahwa Islam datang dengan kedamaian, dengan toleransi, dengan kebaikan, jauh dari isu teror. Bukti terbaik untuk menampilkan itu saya tampilkan data kepada Anda. Di kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengenal ada peperangan-peperangan militer. Jika dihitung data itu dalam sejarah, didapatkan 27 peperangan didapatkan dari umat Islam, juga dengan di luar Islam, yang terjadi baik dari perebutan wilayah, mempertahankan wilayah dan sebagainya. Silakan Anda cek, dari 27 peperangan ini 10 tahun berlangsung dari dakwahnya Nabi, ternyata yang meninggal dihitung 250 orang, dari pihak umat Islam 139, dari yang non Islam 111. Jadi kalau Anda ingin katakan teror, guncangan, serangan, kalau kita sebut teror kan kita akan sebut yang korban itu kan yang lebih banyak, itu kan yang kena teror kan. Ya, logika kita pakai. Orang yang bawa teror pasti akan menghasilkan korban kan? Ya, yang jatuh korban itu kan yang kena teror. Ya kan? Kemudian yang bawa teror itu yang kemudian menyerang sehingga menghasilkan banyak korban. Justru dalam peperangan pada masa lalu yang banyak korbannya itu umat Islam. Bagaimana datang kemudian pendapat, datang kemudian kesan, datang kemudian kampanye mengatakan Islam nekat dengan teror, sementara zaman Nabi yang terdapat 27 perang yang banyak korbannya umat Islam. النبي صلى الله عليه وسلم سبب قلة هذا العدد أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتكر أول أمر عسكري تعرفه البشرية وهي الحروب بعيدا عن المدنيين. كل حروب النبي الكريم بدر أحد الأحزاب كل حروب النبي صلى الله عليه وسلم هي حروب بعيدة عن المدنيين المسالمين، فكان عدد القتلى قليل جدا. إذا نظرنا إلى الواقع المعاصر، الحرب العالمية الأولى 20 مليون قتيل من المدنيين والعسكريين. هل الإسلام له علاقة بهؤلاء؟ الحرب العالمية الثانية 60 مليون
من المدنيين ومن العسكريين. هل الإسلام هو الذي ألقى قنبلة النووية على هيروشيما وناجازاكي من المدنيين؟ هل فعل الإسلام ذلك حتى يتهم بالإرهاب؟ Silahkan ibu cek lagi data lagi beliau tampilkan. Ini untuk teman-teman yang di militer, di tentara, kita bisa belajar. Ini bagus sekali materinya. Kalau kita dapatkan klaim Islam lekat dengan terorisme, silahkan lihat tuntunan militer dalam Islam. Dalam peperangan yang dihadapi oleh umat Islam untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan-serangan, itu hal yang pertama Nabi contohkan dan arahkan adalah beliau mengarahkan para tentaranya untuk menetapkan medan pertempuran di wilayah yang jauh dari masyarakat sipil. Silakan Anda lihat Bukit Uhud, silakan lihat Badar, itu bukan tempat pemukiman. Apa diantara tujuannya? Meminimalisi korban dan dampak kepada masyarakat sipil dan juga aset-aset sipil, sehingga keadaan sipil terpelihara, sehingga fair, militer di bagian militer saja, sipilnya tidak terdampak. Silakan Anda bandingkan, Perang Dunia Pertama berapa jumlahnya? 20 juta. Perang Dunia Kedua berapa jumlah korbannya? 60 juta. Siapa mereka itu? Banyaknya sipil. Nagasaki, Hiroshima, 14-16 Agustus 1945 dijatuhkan 2 bom. Di mana dijatuhkannya? Di tempat sipil. Di mana ditempatkannya? Di kota. Berapa korbannya? Luar biasa banyaknya. Jadi kalau Anda membandingkan di masa itu keadaan diarahkan kepada tempat jauh dari tempat sipil, korban diperkecil, terjadi peperangan di lingkungan militer. Sekarang yang Anda katakan, Anda lihat saat ini korbannya banyak di rakyat sipil, tempatnya banyak di wilayah-wilayah sipil, yang jatuh korban dan banyak sekali yang rusak fasilitas sipil. Lalu dengan itu semua Anda mengatakan Islam dekat dengan teror, sementara yang mempraktikkan itu adalah bukan orang Islam. وأنا أطرح على السائلة سؤالا: من القائد المسلم الذي فتح إندونيسيا؟ بالطبع إن إندونيسيا فتحت بأخلاق المسلمين وبأخلاق التجار العرب الذين تعاملوا مع أهل إندونيسيا بأخلاقهم وبأمانتهم، فدخل أهل إندونيسيا جميعا في الإسلام، وأصبحت إندونيسيا أكبر دولة مسلمة في تعداد السكان، لا بسيف ولا بإرهاب ولا بحرب وإنما بأخلاق. Nah, yang ketiga yang ini paling penting, saya ingin buktikan yang sesuai dengan keadaan kita saja secara geografis. Ibu kan orang Indonesia, Sumedang Indonesia, kita orang Indonesia. Bagaimana Islam datang ke Indonesia ini? Apakah dengan teror? Apakah datang dengan penindasan? Apakah datang kemudian dengan penyiksaan? Apakah datang dengan bumi hangus? Bukankah sejarah telah membuktikan kedamaian, kemuliaan akhlak, asimilasi yang baik, itu yang menghasilkan nilai Islam datang ke Indonesia dengan baik, berkembang dengan bagus, menjadi negara mayoritas muslim. Itu satu-satunya dalil terkuat di era kontemporer ini untuk menunjukkan bahwa Islam jauh dari teror dan segala hal yang dituduhkan tadi. إن أعداء الإسلام يحاولون دوما تشويه صورة الإسلام، وكما قال الشاعر: رمتني بدائها وانسلت. إن الإرهاب الحقيقي ليس في المسلمين، إن المسلمين لم يستعمروا العالم، إن المسلمين لم يستعمروا إندونيسيا ويقتلوا شعب إندونيسيا كما فعلت هولندا، إن المسلمين لم يستعمروا مصر ويقتلوا المصريين كما فعلت إنجلترا، إن المسلمين لم يحتلوا ليبيا ولم يقتلوا شعبها كما فعلت إيطاليا. إسلامنا دين سلام، دين رحمة. هذا الإسلام أتى للبشرية كلها ليس للمسلمين فحسب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دين الإسلام دين الرحمة، دين الوسطية، دين الاعتدال، ولكنهم دوما يحاولون تشويه صورة الإسلام حتى لا ينتشر الإسلام في العالم ويصبح هو الديانة الأولى في العالم. Ibu yang baik, beliau menekankan bahwa sekarang ini eranya era perang informasi, media, bagaimana citra ditampilkan. Orang-orang yang tidak terkesan dengan risalah Islam yang meneduhkan, mencerahkan, membawa kedamaian, tidak puas dengan itu semua. Sehingga seakan-akan memberikan sebuah keadaan dan kesan Islam itu harus digambarkan lekat dengan teror, lekat dengan kekerasan, dibuat sebuah citra yang membesar, yang meluas, sehingga memberikan sebuah kesan yang luas di masyarakat. Saya ingin berikan gambaran terakhir untuk ibu, kata beliau. Silakan Anda cek orang-orang Islam yang datang untuk membantu siapapun, sampai kaget mic itu tadi berbunyi dengan kencang, itu kan? Saking dahsyatnya ini. Baik, di dahsyati hadil ma'lumat yang fi tasfit minal mic. Ya, Anda bisa lihat orang Islam datang ke tempat manapun, membantu masyarakat manapun.
ke Andalus, Iberia, datang di Afrika Utara. Apakah datang kemudian dengan penindasan? Tidak. Di Indonesia bagaimana? Di Nusantara bagaimana? Tidak. Tapi silahkan bandingkan. Ketika ada penjajah Italia misalnya datang ke Libya, berapa korban yang ada? Berapa kedahsyatan yang dihasilkan? Berapa kehancuran yang didapatkan? Tapi yang paling menarik begini, setiap ada proses penjajahan, tidak pernah kan disebutkan agamanya? Tidak pernah disebutkan agamanya. Tapi kenapa sekarang ditampilkan agamanya, bukan orangnya? Itu perang media, Bu. Bedakan antara Muslim dengan Islam. Yang datang ke Indonesia ada penjajah, kita kenal Belandanya, kita tahu Portugisnya, tapi kan nggak pernah disebutkan agamanya. Pada hakikatnya agama tidak mengajarkan kekerasan. Tapi sekarang pertanyaan besarnya, kenapa nama agamanya yang disebutkan? Kalau ada orang Islamnya, entah itu si A, entah itu si B, berbuat tindakan kasar, yang salahkan orangnya. Kenapa agamanya yang diungkit? Kenapa tidak menggunakan logika yang sama? Orang-orang yang kasar di pemeluk agama lain, kenapa tidak disebutkan agamanya? Kenapa yang bom yang terjadi di negara-negara lain yang kita saksikan sekarang, kenapa yang tidak diungkit agamanya? Karena sekarang yang kita harus ketahui adalah perangnya perang citra dan perang medianya. Pembuktian terbaik adalah dari perilaku kita yang membantah seluruh citra itu. Yang terakhir tambahan saya itu. أخيرا في هذا السؤال اعلمي يا بنياتي السائلة أن الإرهاب الحقيقي هو ما يقوم به الصهاينة الآن على أرض فلسطين. هذا الإرهاب هو الإرهاب الحقيقي الذي يقوم به أبناء القردة والخنازير في ظل إرهاب وصمت دولي. هل هذا هو الإسلام؟ هل الإسلام الآن هو الذي يتهم بالإرهاب؟ هل يتهم بالإرهاب من يدافع عن وطنه وعن عرضه وعن دينه؟ إن الإرهاب الحقيقي في هؤلاء الصهاينة وفي من يصمت عن التطهير العرقي في حق إخواننا في فلسطين. Nah, kalau ibu ingin lihat teroris sejati dengan teror yang nyata, yang kelihatan, yang tampak, yang menggemparkan dunia, yang sudah jelas pembuktiannya, yang jelas-jelas teror itu yang dilakukan oleh Zionis di Palestina. Menjatuhkan banyak bom, menjatuhkan banyak senjata-senjata yang menghancurkan, dampaknya diketahui, dampaknya juga nyata, orang tahu semua, ada medianya, ada buktinya, ada videonya, itulah teror. Dan di antara teror kedua yang terbesar adalah teror dari orang-orang yang sudah tahu itu salah tapi dia diam. Ketika orang Islam satu orang berbuat salah, maka dikembangkan Islam dekat dengan teror. Tapi ketika satu negara, satu wilayah dihancurkan dan di hadapan banyak mata itu terlihat, kemudian dia tidak menggunakan pendekatan yang sama. Itulah teror dalam diam dan teror dalam hak yang bisa kita lihat dalam keseharian. Fi idhafah, ada tambahan dari Syekh sebagai penutup. تتمة لهذا الموضوع منذ 3 أيام كنا في مؤتمر في إندونيسيا وتناولت هذا الأمر، وهو أن بعض الدول التي ترعى التطرف والإرهاب لا يريد أن ينظر إليها أحد على أنها دول إرهابية، فتحاول أن تلفت الأنظار عنها بإلصاق هذه التهمة إلى المسلمين. Bu dan Bapak sekalian, 3 hari lalu kurang lebih kami mengadakan International Conference. Di antara materinya tentang moderasi beragama. Pembahasannya salah satunya tentang terorisme. Ada satu penelitian yang sangat menarik, ditemukan bahwa justru orang-orang yang bikin teror itu biasanya di antara tabiatnya tidak ingin disebut seorang teroris. Oleh karena itu, teror yang dia kerjakan dilimpahkan citranya kepada pihak lain supaya tidak diketahui perbuatan terornya. Kalau dalam bahasa Rusianya, lempar batu sembunyi tangan lah, ya. ولذلك ضربت مثالا صغيرا لتقريب هذا الموضوع. أنا بخيل وهذه الصفة مذمومة، والدكتور آدي كريم على أقصى ماشي. حتى لا ينظر إلي أحد نظرة اشمئزاز فألفت النظر عني إليه، فأقول له لماذا لا تقوم بعمل مأدب الطعام للحاضرين، فالتفت الناس عني إليه. Contohnya gini aja, gak usah jauh-jauh tentang praktek ini lempar batu sembunyi tangan. Contoh, saya ini orang pelit, beliau dermawan. Untuk menutupi pelitnya saya, maka saya lemparkan kepelitan saya kepada beliau dengan bahasa yang lain di hadapan orang banyak. Syekh, kenapa sih nggak bagi-bagi makanan? Ini kan jamaah banyak, mungkin lapar gitu kan, pelit banget sih. Padahal yang pelit saya.
yang sudah dermawan itu beliau. Nah, inilah yang terjadi saat ini. وهذا هو ما صنعته هذه الدول ألصقت بنا هذه التهمة ظلما وزورا وعدوانا. Jadi citra-citra itu disampaikan ke kita seakan buruk, ini untuk menutupi saja keburukan yang sebetulnya dikerjakan dengan sejati oleh mereka. وانظروا إلى بعض الآيات في القرآن الكريم. الإسلام هو دين السلام. يقول الله سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام. Yuk cek ayat-ayat di Quran. Bukankah kita dapatkan banyak, hampir semua ayat yang menyeru pada kebaikan, semua menyampaikan kedamaian. Seperti firman Allah, wallahu yad'u ila daris salam. Allah memerintahkan kita untuk semua mengajak kepada nilai-nilai kedamaian. ما تحيتنا حينما نلتقي معا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalau sah, ya betul jawab. Kalau kita ketemu satu dengan yang lainnya, kita ucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya assalamualaikum di situ? Bukankah kedamaian? Bukankah kebaikan? في التشهد نقول أيضا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي ختام كل صلاة نلتفت يمنة ويسرة ونقول السلام عليكم ورحمة الله. Bahkan dalam salat kita diajarkan betul tentang kedamaian, pentingnya keteduhan. Coba lihat dalam tahiyat kita ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kita mengajarkan Nabi, mengajarkan kedamaian. Kita mempraktikkan kedamaian. Orang baik berdamai. Selesai sholat pun salam kanan kiri yang kita sampaikan risalah kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selesai sholat, praktek damai kanan kiri. Tidak ada hubungan dengan kekerasan. ونهانا عن حمل السلاح أمام بعضنا البعض. من حمل علينا السلاح فليس منا. Dan Nabi melarang kita untuk mempertontonkan senjata di hadapan banyak orang. Jangan karena Anda hebat bawa senjata ditontonin ke orang, bukan dalam hal yang formal. Sedangkan Nabi mengatakan orang yang sengaja ingin action di depan orang, menampilkan kekuatan, bawa senjata bukan karena kebutuhan formal, tapi sengaja ingin tampil terlihat seperti orang hebat, dia bukan golongan kami, kata Nabi. بل حذر من مجرد حمل حديدة. من حمل حديدة أمام أخيه فلا تزال الملائكة تلعنه حتى يضعها. Bahkan ada orang yang bawa batu pun di hadapan orang, yang dengan kesan itu tampak bahwa ini membawa kekerasan, hanya batu saja, komen Nabi-nya mengatakan malaikat akan terus melaknatnya sampai ia meletakkan batunya. حتى الإخافة بمجرد النظرة. من نظر إلى أخيه نظرة تخيفه أخافه الله يوم القيامة. مجرد النظرة. Bahkan di mata kita saja, orang yang sengaja memfungsikan matanya untuk menghadirkan rasa takut bagi orang lain tanpa pada hal yang dibenarkan, maka Allah akan membalas dengan menghadirkan ketakutan padanya di hari kiamat nanti. وأعلى درجات الرقي في الإسلام حتى في دار الحرب حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الرجل الكبير الشيخ الكبير والطفل الصغير والمرأة. Sampai Anda bisa lihat dalam situasi yang paling dahsyat pun, peperangan yang tidak ada kata sayang, tidak ada di dalamnya nilai-nilai kasih, Islam masih datang dengan kasih sayang. Dilarang membunuh orang yang sudah sepuh, dilarang menyakiti anak-anak kecil, dilarang memperlakukan wanita dengan kasar. Itu gambaran dari nilai kedamaian dan kebaikan dalam Islam. هذا هو الإسلام دين السلام والرحمة والمحبة والتسامح والوسطية. أما الإرهاب والتطرف فلا دين له ولا وطن له. Itulah yang digambarkan Islam, dan terorisme tidak punya agama, radikalisme tidak punya agama. Justru agama kita mengajarkan kita menjadi muslim yang baik, yang toleran, yang damai, yang baik. Tambahan sedikit saja sebagai penutup dari Syekh Muhammad Umar. Falyatafaddal mashkuran. تتمة لما تفضل به الإخوة السادة العلماء عن الحديث عن السلام في الإسلام وأن الإسلام ليس دين الإرهاب. لابد لاكتمال الصورة نقول وجد من أبناء المسلمين من مارس التطرف سواء من ذاته أو من دعم أو بإيحاءات من جهات تريد الكيد للإسلام، ولكن نقول هؤلاء شذوذ لا يمثلون القاعدة، فالشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وأعمالهم لا تنسب إلى الإسلام لأنها تخالف تعاليم الإسلام، فليس
فليس لنا أن نقيس الإسلام بأعمال من انتسب إلى الإسلام، ولكن يجب أن نقيم المسلمين وفق القرآن والسنة اللذين تضمنا تعاليم الإسلام ودستور الإسلام ومنهج الإسلام الذي في قمته السلام للإنسان في كل زمان ومكان. Masya Allah. Beliau mengatakan begini, memang tidak bisa dipungkiri, ada orang Islam juga mengaku Islam, ada orang Muslim mengaku Islam yang berperilaku yang tidak baik, yang keras, yang merusak, yang bikin hoax, yang bohong, yang nipu. Ada orang Islam demikian, tapi tidak jadi cermin keislaman. Bukan ukuran. Jangan karena ada satu orang yang mengaku Muslim tidak baik, Islamnya yang jelek. Saya sering katakan kalau peci tidak sesuai ukuran kepala, jangan kepalanya dipotong. Ya, bukan dia nggak bisa jadi cermin. Banyak yang Muslim yang baik, yang salah bukan ajarannya, tapi cara terbaik untuk memberi solusi pada isu-isu demikian adalah tolong tampilkan oleh kita jadi orang Islam yang baik. Kitanya yang baik ini yang jangan diam. Tampilkan akhlak yang bagusnya, jujurnya tampilkan, toleransinya tampilkan, akhlak baik yang muliakan. Cara terbaiknya ngaji lagi kembali ke Quran, ngaji kembali ke hadis, sehingga apa-apa yang disampaikan oleh masyayikh tadi yang kita dapatkan, info, sejarah, perilaku, akhlak, dengan paham kita, ngajinya benar, dipraktekkan, itulah cara terbaik untuk menunjukkan Islam ini agama damai dan baik.